Halo teman-teman, saya Rivaldi dan kembali lagi di channel Real Media. Nah, maaf banget ya teman-teman, kita beberapa hari lalu jarang banget upload karena ya gitulah ya. Kita di sini nyambi kerjaan, jadi upload di YouTube-nya agak bolong-bolong dikit, tapi nggak apa-apa. Ini kita akan tetap konten terus dan terus ngasih kalian tips-tips menarik di dunia PC buat kedepannya. Oke, kali ini kita mau share ke kalian rakit PC budget 2 jutaan pakai part baru di awal tahun 2024. Nah, kira-kira dengan budget 2 jutaan aja di awal tahun ini bisa dapat PC dengan spek kayak gimana sih? Dan bisa main game apa aja, lalu bagaimana performanya? Kalian penasaran? Tonton terus video ini sampai akhir. Oke, langsung aja yang pertama. Di sini aku kasih tahu ke kalian, untuk budget 2 jutaan kali ini kita mau rakit PC pakai prosesor dari brand AMD, yaitu dengan prosesor AMD Ryzen 3 3200G. Nah, angka G di belakang ini menunjukkan bahwa prosesor ini dia sudah memiliki iGPU atau VGA tambahan di dalam prosesornya. Sebelum kita lanjut, aku mau jelasin dikit Ryzen 3 3200G ini. Ryzen 3 3200G ini adalah prosesor APU generasi kedua dan merupakan line up prosesor dari Ryzen generasi 3000 yang terendah. Nah, prosesor ini punya base frekuensi 3,6 GHz dan punya boost clock hingga 4,0 GHz. Prosesor ini pakai soket AM4 dan ditenagai oleh VGA Radeon Vega 8. Prosesor ini punya TDP 65 watt saja dan memiliki fabrikasi 12 nanometer, tidak seperti pendahulunya yaitu Ryzen 3 2200 series yang memiliki 14 nanometer. Nah, fabrikasi 12 nanometer ini memberikan banyak peningkatan yang signifikan terutama pada clock speed prosesornya dan juga pada GPU-nya. Baik, setelah prosesor di sini kita pakai RAM DDR4 sebesar 2 x 4 GB. Di sini kita pakai dari merek Phenom RX DDR4 3200 MHz PC 25600. Nah, di sini kenapa kita pakai 2 keping 4 GB? Seperti yang kalian tahu, menggunakan RAM dual channel dalam PC itu akan memberikan performa yang cukup signifikan dibandingkan hanya menggunakan 1 keping saja. Dengan dual channel dapat memberikan peningkatan gaming yang cukup signifikan ya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita pakai 2 keping RAM 4 GB DDR4. Nah, walau harganya jauh lebih murah 1 keping 8 GB, tapi dengan peningkatan performa yang jauh, makanya tetap kita pakai dual channel saja. Nah, kenapa pakai merek Phenom RX? RAM ini adalah RAM DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz yang termurah hingga saat video ini dibuat. Baik, setelah RAM, untuk penyimpanannya di sini kita main aman aja. Di sini kita pakai dari brand Adata SPG SX6000 Lite M.2 NVMe. Di sini kita pakai yang kapasitas 128 GB. Kemudian untuk motherboardnya, di sini kita pakai motherboard dari brand Colorful seri A320M Pro V14. Nah, kita pakai motherboard ini karena ini juga adalah motherboard termurah dengan soket AM4 yang sudah support NVMe ya teman-teman. Untuk urusan daya, di sini aku pakai merek Infinity untuk power supply-nya. Nah, serinya adalah Infinity Striker Power 420 watt. PSU ini sudah memiliki tingkat efisiensi 85+ dan sudah punya sertifikat bronze. Aku milih power supply ini karena yang pertama harganya murah dan yang kedua dia sudah dibekali 2 x 4 pin prosesor dan punya 1 x 6 pin VGA card jika suatu ketika kalian mau upgrade VGA card kalian. Baik, untuk urusan penampilan di sini aku serahkan casingnya ke Raptor Sentinel seperti yang ada di belakang aku ini. Aku pilih casing ini selain harganya murah, dia juga sudah dapat 3 fan RGB statis seperti yang bisa kalian lihat sekarang. Oke, itu tadi lah semua part yang kita pakai pada rakitan kali ini. Selanjutnya kita tes bagaimana performa gamingnya. Let's go. Oke, untuk game yang pertama kita tes langsung menggunakan game kompetitif yaitu Valorant. Dengan resolusi 1080p kita setting grafisnya menggunakan settingan low custom ya. Untuk settingan ini dapat kurang lebih 80 sampai 110 fps. Nah, rata-rata di sini di kondisi sepi dan rame, kondisi sendiri dan war itu kurang lebih rata-rata 80 fps. Oke, untuk game yang kedua di sini aku tes
pakai game Apex Legends, merupakan game Battle Royale yang banyak sekali dimainkan oleh teman-teman semuanya ya. Aku tes menggunakan resolusi 720p, settingan grafis slow, dan kurang lebih kita mendapatkan 40 hingga 86 fps. Oke, selanjutnya kita tes menggunakan game Battlefield 5. Di sini aku pakai resolusi 720p, untuk grafisnya aku setting low. Nah, untuk settingan ini kurang lebih mendapatkan 45 hingga 55 fps. Dan ini termasuk masih bisa dimainkan ya teman-teman. Enggak parah-parah banget gitu. Untuk tampilannya juga masih mulus dan enggak patah-patah. Oke, untuk yang selanjutnya kita main game GTA 5. Nah, di sini untuk GTA 5 di sini aku berani setting resolusinya ke 1080p dengan settingan grafis normal. Untuk settingan ini mendapatkan refresh rate 40 hingga 55 fps. Nah, ini masih playable banget, gambarnya nggak patah-patah dan masih nyaman untuk dimainkan. Lalu untuk selanjutnya, nah ini kita tes menggunakan game PUBG. Oke, di sini aku setting pakai resolusi 720p, untuk grafisnya aku low aja ya. Takutnya nanti kalau aku tinggiin patah-patah terus mati-mati terus lagi. Untuk settingan ini aku mendapatkan refresh rate dari 40 hingga 75 fps. Nah, ini udah mantep banget, teman-teman bisa keliling-keliling di berbagai maps. Keliling-keliling di maps, nggak patah-patah, nggak ada frame drop, dan masih bisa dimainkan dengan nyaman. Oke, nggak sampai di situ aja, kita lanjut terus menggunakan game Red Dead Redemption 2. Nah, di sini aku set resolusinya 720p aja, di grafisnya aku setting low, dan dengan settingan itu kita mendapatkan refresh rate dari 33 hingga 40 fps. Oke, itu tadi adalah tes gamingnya teman-teman ya. Kita udah tes berbagai macam games yang rata-rata dimainin sama teman-teman semuanya di sini. Gimana? Mantap nggak? Dengan 2 jutaan aja kalian bisa rakit PC dengan part baru dengan pengalaman gaming yang nggak kalah dengan PC rakitan 4 jutaan lainnya. Gimana? Mantap nggak? Oke, sebelum aku akhiri video ini ada beberapa catatan yang aku mau sampaikan ke kalian. Mungkin di sini teman-teman punya budget lebih sekitar 400 atau 500 ribuan. Aku saran ke kalian buat pakai motherboard B350 atau B450 aja teman-teman. Nah, kenapa aku saranin itu? Karena motherboard dengan chipset B350 atau B450 ini itu punya fitur tambahan, yaitu dia punya fitur XMP, yaitu Extreme Memory Profile. Nah, fitur ini berguna banget buat kalian untuk mendongkrak performa gaming dengan meningkatkan atau memaksimalkan clock speed pada RAM kalian. Jadi jika kalian punya budget lebih, aku saranin banget kalian ambil motherboard seri B dibandingkan seri A yang aku sebutin di awal tadi. Oke teman-teman, mungkin cukup itu aja bisa kita share ke kalian. Mungkin kalau ada masukan, saran, atau kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kita. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.